Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang penduduk dan pembangunan ekonomi. Dengan isi pembahasan beban atau modal pembangunan, mutu modal manusia, migrasi dan transformasi ekonomi, SDM dalam pembangunan ekonomi. Yang beranggotakan saya sendiri, Enrico Febri Rizky Fernanda, Dwi Enda Pramesti, Kumaira Faizatul Romadona, Lia Hilmatul Ulia, Panji Wahyu Utomo, Ahmad Muntasawir LH. Tapi pembahasan pertama ada penduduk, beban atau modal pembangunan. Yang pertama beban. Masalah kependudukan akan erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Hal ini tercermin dari perubahan atau pergeseran peran sumbangan sektor-sektor ekonomi dalam produk dan pendapatan nasional. Salah satu masalah yang ada di Indonesia terkait kependudukan adalah padatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang dapat disebut juga dengan pengangguran. Dengan demikian, perlu disadari bahwa pemecahan untuk masalah-masalah tersebut meliputi aspek-aspek perluasan pendidikan dan peningkatan keterampilan, pembinaan dan pembangunan kewirausahaan yang kemungkinan tumbuhnya self-creating jobs atau self-employment, di samping peningkatan dan perluasan investasi yang lebih berorientasi kepada kegiatan-kegiatan yang padat karya dan program-program konvensional lainnya, seperti keluarga berencana. Selanjutnya, modal pembangunan. Bekerja atau tidaknya manusia akan tetap membutuhkan makan atau pangan. Dalam hal ini berpengaruh terhadap produksi, di mana salah satu contohnya ketika penduduk yang meningkat akan meningkatkan produksi beras dan masih banyak lainnya. Sedangkan hubungan dengan pendidikan, yaitu suatu bangsa akan berhasil dalam pembangunannya secara self-propelling dan tumbuh menjadi bangsa yang maju apabila akan berhasil memenuhi minimum jumlah dan mutu dalam pendidikan pada penduduknya. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan penduduk tidaklah a priori yang bersifat merugikan ataupun a priori yang bersifat menguntungkan suatu pembangunan. Pertumbuhan penduduk memiliki kemampuan untuk memberi pengaruh yang bersifat baik dan buruk. Maka net efek dari kedua kekuatan yang menambah dan mengurangi pendapatan merupakan hasil akhir dari pengaruh pertumbuhan penduduk pada pembangunan. Hasil akhir serupa ini dapat berbeda-beda untuk masing-masing negara. Hal ini bergantung kepada kondisi-kondisi memungkinkan faktor-faktor mana yang terutama dapat berlaku. Untuk kemampuan analisis kita adalah penting untuk menjelajah sampai seberapa jauh pertumbuhan penduduk memberi pengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Mutu modal manusia. Produktivitas merupakan alat ukur pada hal ini. Produktivitas perlu diketahui untuk pengukuran output. Untuk menghitung produktivitas, harus diketahui lebih dahulu produksi totalnya. Produktivitas fisik merupakan seberapa jauh pekerja memanfaatkan kemampuannya yang diukur dengan angka efisiensi. Sedangkan nilai produktivitas merupakan produktivitas yang dikaitkan dengan harga pasar yang harganya sama dengan harga output dikalikan produktivitas fisik. Dalam analisis ekonomi makro, produktivitas dapat berubah karena 4 hal. 1. Perubahan karena pekerja. 2. Perubahan dalam jumlah jam kerja. 3. Pergeseran fungsi produksi. 4. Perubahan kondisi pasar. Peningkatan mutu modal manusia dapat menaikkan produktivitas, tapi kenaikan produktivitas pekerja belum tentu berasal dari kenaikan mutu modal manusia atau SDM yang sudah mengalami pengolahan. Nah, mutu tenaga kerja dapat meningkat karena 3 hal. Pertama, sumber daya alam tersedia dalam jumlah yang lebih besar dan atau mutu yang lebih tinggi. 2. Sumber daya modal fisik tersedia dalam jumlah yang lebih banyak dan atau mutu yang lebih tinggi. 3.
mutu modal manusia sendiri yang lebih tinggi. Selanjutnya, menurut Polgar 1998, terdapat 3 jenis perubahan mutu modal manusia. Yang pertama yaitu efek tahunan, yang berarti semua pekerja memiliki mutu modal manusia yang lebih tinggi seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya seperti adanya perubahan tingkat kesehatan yang disebabkan adanya perbaikan lingkungan. Yang kedua yaitu efek kohort. Pekerja yang lebih muda memiliki mutu modal manusia yang relatif lebih tinggi. Seperti halnya adanya tingkat sistem pendidikan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu efek usia. Adanya peningkatan usia dapat meningkatkan pula mutu modal manusia seseorang yang usianya relatif muda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai migrasi dan transformasi ekonomi. Yang pertama, mengenai migrasi penduduk. Migrasi penduduk merupakan perpindahan suatu penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang tujuannya untuk menetap. Karena tujuan dari migrasi tersebut menetap, maka segala sesuatu yang berhubungan mengenai administrasi di daerah asal harus mengalami perubahan. Seperti contoh kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lain-lain. Migrasi ini sifatnya ada dua. Yang pertama bersifat menetap selamanya, yang kedua bersifat menetap sementara. Biasanya yang menetap selamanya ini disebabkan karena suatu penduduk atau keluarga tersebut memiliki mata pencaharian yang ada di daerah baru dan mata pencaharian tersebut bersifat mandiri. Contohnya seperti wirausaha, petani, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya migrasi. Yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan. Salah satu pendorong terjadinya migrasi adalah sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada di daerah asal. Apabila di suatu daerah tersebut tidak ada lapangan pekerjaan yang tidak cocok dengan keahliannya, atau apabila ingin melakukan suatu usaha tapi dirasa kurang cocok, maka seseorang akan terdorong untuk melakukan migrasi. Migrasi ini tentunya akan mencari tempat yang memiliki lowongan pekerjaan yang lebih banyak, dan tempat tersebut dapat pula dijadikan sebagai lahan strategis untuk melakukan suatu usaha. Makanya tidak heran banyak sekali penduduk Jawa yang melakukan suatu migrasi ke luar Jawa, karena mereka beranggapan bahwa di luar Jawa masih sedikit pesaing dan mereka dapat mendapat peluang untuk memulai usaha baru ataupun mendapat pekerjaan baru dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Faktor yang kedua adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat menyebabkan seseorang merasa hidupnya kurang nyaman, dan selain itu mereka akan mendapatkan banyak pesaing untuk memperoleh suatu pekerjaan. Akibat sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, maka akan banyak orang yang berani melakukan tindakan kriminal, dan masih banyak hal-hal yang dapat terjadi yang disebabkan adanya kepadatan penduduk. Karena kelebihan penduduk inilah beberapa orang akan memutuskan untuk melakukan migrasi. Selain mereka mendapatkan suasana baru, mereka juga akan mendorong program pemerataan penduduk di negara ini. Faktor yang selanjutnya yaitu keinginan untuk memperbaiki taraf hidup. Hal ini biasanya dirasakan oleh warga desa yang tidak kunjung mendapat pekerjaan. Seperti contoh, mereka sudah melamar pekerjaan namun tidak diterima karena adanya persaingan mendapatkan pekerjaan yang tinggi, namun di sisi lain lapangan pekerjaan yang ada hanya sedikit. Karena mereka tidak kunjung mendapat pekerjaan, maka mereka akan melakukan migrasi ke tempat lain yang memiliki lowongan pekerjaan yang lebih tinggi untuk memperbaiki taraf hidupnya. Yang selanjutnya, melanjutkan pendidikan. Perpindahan penduduk yang termasuk ke dalam migrasi memiliki minimal waktu kurang lebih sesingkat-singkatnya 6 bulan. Jadi apabila ada seseorang pindah masih dalam proses pendidikan,
apabila setelah lulus dia pindah ke daerah asal, asalkan dia menetap lebih dari 6 bulan, hal ini bisa dikatakan sebagai migrasi. Jenis-jenis migrasi ada dua. Yang pertama yaitu migrasi antar negara. Migrasi antar negara adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Migrasi ini termasuk dalam golongan migrasi yang besar, di mana administrasinya lebih lengkap. Ada 3 jenis migrasi antar negara. Yang pertama yaitu imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari satu negara ke negara lainnya. Misalnya, orang Tiongkok datang ke Indonesia untuk bekerja atau untuk kepentingan lainnya. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Yang kedua yaitu emigrasi. Emigrasi merupakan kebalikan dari imigrasi, yakni keluarnya penduduk dari satu negara ke negara lainnya. Misalnya saja orang yang berkependudukan warga negara Indonesia pergi ke Arab Saudi untuk bekerja di sana. Yang ketiga yaitu remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Biasanya banyak terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang sudah habis masa kerjanya, sehingga mereka akan kembali ke Indonesia. Kemudian jenis migrasi yang kedua yaitu migrasi dalam negeri. Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya, namun masih dalam satu wilayah negara. Migrasi ini termasuk dalam golongan migrasi yang kecil, di mana administrasinya tidak sekompleks migrasi antar negara. Ada beberapa jenis migrasi dalam negeri. Yang pertama yaitu transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memeratakan penduduk agar tidak terjadi ketimpangan. Yang kedua yaitu urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya urbanisasi, yakni yang pertama faktor pendorong dari daerah asal, yaitu upah di pedesaan lebih kecil daripada di perkotaan. Kemudian semakin sempitnya lahan pertanian. Yang ketiga, semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Yang keempat, yaitu kurangnya fasilitas yang memadai. Kemudian, jenis migrasi dalam negeri yang ketiga yaitu ruralisasi. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi, di mana ruralisasi ini adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Biasanya dilakukan seseorang untuk menghabiskan masa tuanya di pedesaan atau ingin membesarkan anaknya di pedesaan karena di perkotaan dianggap memiliki kehidupan yang lebih sibuk. Kemudian yang keempat yaitu evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan atau pengungsian penduduk dari tempat tinggalnya karena adanya gangguan atau bencana. Misalnya terjadi bencana banjir, maka penduduk akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman agar memperoleh kehidupan yang lebih layak. Yang kelima yaitu forensen. Forensen yaitu aktivitas seseorang yang tinggal di pedesaan namun memiliki mata pencaharian di perkotaan. Ia tidak menetap di perkotaan dengan alasan sulitnya mencari perumahan atau biaya hidup di perkotaan yang lebih besar. Yang keenam yaitu turisme. Turisme adalah perjalanan seseorang ke daerah-daerah wisata dan menetap dalam jangka waktu tertentu. Misalnya saja turis mancanegara yang tertarik dengan wisata di Indonesia, maka mereka akan menetap lebih lama di Indonesia, baik untuk menikmati pemandangannya maupun untuk belajar budayanya. Kemudian cara menanggulangi migrasi yang berlebihan. Yang pertama, membangun fasilitas-fasilitas yang memadai yang diperlukan oleh masyarakat sampai ke pelosok-pelosok negeri. Yang kedua, pengadaan pendidikan yang bermutu sampai ke daerah-daerah terpencil di seluruh negeri. Yang ketiga, meningkatkan upah bagi para pekerja yang berada di pedesaan. Yang keempat, memperbanyak lapangan pekerjaan yang ada di pedesaan. Transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian wilayah.
Jika terjadi proses transformasi ekonomi, dapat dinyatakan bahwa telah terjadi proses pembangunan perekonomian dan perlu pengembangan yang lebih lanjut. Namun, jika tidak terjadi proses transformasi, maka pemerintah perlu mengadakan perbaikan dalam penyusunan perencanaan wilayahnya, sehingga kebijakan pembangunan yang disusun dapat menjadi terarah dan tujuan pembangunan dapat tercapai. Kita akan membahas tentang transformasi struktural pada negara maju dan negara berkembang. Yang pertama adalah transformasi struktural pada negara maju. Ada 2 tahap. Yang pertama adalah pada awalnya sumber daya ekonomi sebagian besar beralokasi pada sektor pertanian. Dengan seiringnya pertumbuhan ekonomi, alokasi ekonomi bertransformasi ke sektor industri dan jasa. Yang kedua adalah alokasi sumber daya ekonomi kembali bertransformasi dari sektor pertanian dan industri ke sektor jasa. Transformasi struktural di negara berkembang berbeda pada negara maju. Perbedaan terletak pada 2 dimensi. Yang pertama adalah slope atau efek transisi, di mana menunjukkan sifat hubungan antara perubahan dalam bagian output sektoral dengan perubahan log GDP per kapita. Yang kedua adalah efek level, di mana menunjukkan level bagian output sektoral pada GDP per kapita tertentu. Hubungan pola mobilitas penduduk provinsi-provinsi di Indonesia dan transformasi ekonomi yaitu: yang pertama, provinsi yang mengalami peningkatan indeks migran masuk tetapi mengalami penurunan dalam indeks migrasi keluar. Yang kedua, provinsi-provinsi yang mengalami penurunan baik migrasi masuk dan migrasi keluar. Yang ketiga, provinsi-provinsi yang relatif tidak mengalami perubahan dalam indeks migrasi. Yang keempat, provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan indeks migrasi masuk dan indeks migrasi keluar. Yang kelima, provinsi-provinsi yang mengalami penurunan dalam indeks migrasi keluar dan relatif tidak mengalami penurunan pada indeks migrasi masuk. Yang keenam, provinsi yang mengalami indeks migrasi masuk menurun dan indeks migrasi keluar meningkat. Yang ketujuh, provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan indeks migrasi masuk sedangkan indeks migrasi keluar hampir tak mengalami perubahan. Yang selanjutnya yaitu SDM dalam pembangunan ekonomi. Salah satu tujuan jangka panjang dalam pembangunan nasional Indonesia yaitu meningkatkan kualitas SDM, di mana SDM dan teknologi sebagai keunggulan kompetitif untuk mengejar ketertinggalan. Adapun upaya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yaitu dengan investasi dari SDM dari segi pendidikan, pelatihan maupun peningkatan kualitas SDM. Selain itu, faktor kedisiplinan pun perlu diterapkan untuk meningkatkan mutu SDM dan mendorong inovasi. Selanjutnya ada peranan SDM dalam pembangunan ekonomi nasional, dibagi menjadi 3, yaitu penduduk sebagai produsen, penduduk sebagai konsumen, dan penduduk sebagai distributor. Yang pertama sebagai produsen, masyarakat sebagai produsen artinya bentuk kegiatan masyarakat yang dapat menghasilkan pendapatan, misalnya dari kegiatan usaha berdagang, bercocok tanam, beternak, dan sebagainya. Yang kedua ada penduduk sebagai konsumen, artinya masyarakat memerlukan barang dan jasa untuk kelangsungan hidupnya. Masyarakat yang sebagai konsumen atau public good seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Penggunaan public good juga pada dasarnya disediakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan merupakan bentuk kehidupan yang hanya melakukan kegiatan konsumsi saja, sehingga sering menimbulkan masalah di masyarakat. Berbagai tindakan kejahatan sangat rentan karena tidak memiliki pekerjaan, karena hanya memenuhi kegiatan konsumsi, di mana orang yang memiliki banyak kebutuhan tetapi tidak memiliki pekerjaan dapat menghasilkan pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu pentingnya orang sejak dini
tertanam sikap dalam mampu memproduksi dan hanya melakukan konsumsi saja. Di samping itu juga berkaitan dengan kegiatan konsumsi, perlu dilandasi sikap mental untuk bisa mengukur kemampuan diri, sehingga tidak besar pasak daripada tiang. Yang ketiga, sebagai distributor, artinya diwujudkan dalam bentuk proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Lalu lintas perdagangan dan transportasi yang membawa barang-barang pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk kegiatan berdistribusi yang berlangsung di masyarakat. Kelancaran arus distribusi juga berlangsung di masyarakat yang sangat tidak lancar atau tidak efektif dalam proses transportasi barang kebutuhan dari kota ke kota lain. Salah satunya yaitu faktor yang memicu terjadinya kelangkaan barang antara lain yang disebabkan ketidaklancaran proses distribusi. Hal ini sering terjadi di daerah yang sulit transportasinya. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi SDM dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu yang pertama dari tingkat pendidikan. Keadaan di negara yang sedang berkembang tingkat pendidikannya relatif rendah seperti Indonesia, yaitu dibandingkan dengan negara maju yang tingkat pendidikannya disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang berpendidikan rendah, besarnya anak usia yang tidak seimbang dalam penyediaan sarana pendidikan, dan pendapatan per kapita yang rendah. Dampak yang dirasakan akibat tingkat pendidikan yang rendah yaitu rendahnya penguasaan teknologi, rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru atau teknologi yang baru. Hal ini nampak dengan ketidakmampuan masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak oleh masyarakat sendiri. Dengan disebabkan oleh itu, pemerintah mengambil kebijakan pada tingkat pendidikan, yaitu wajib belajar 9 tahun, mengadakan proyek jarak jauh dan seperti SMP terbuka atau universitas terbuka, meningkatkan sarana prasarana pendidikan, meningkatkan mutu kualitas guru, menyempurnakan kurikulum, merencanakan gerakan orang tua asuh dan memberikan beasiswa yang berprestasi. Yang kedua, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan juga merupakan hal yang kecil yang dirasakan masyarakat. Secara umum, besar kecilnya angka kematian. Karena kematian sangat erat kaitannya dengan kualitas kesehatan yang disebabkan oleh kurang sarana pelayanan kesehatan, kurangnya air bersih, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi yang rendah, penyakit menular, dan lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan kumuh. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah mengambil kebijakan atau upaya-upaya di antara lainnya yaitu mengadakan perbaikan gizi masyarakat, mencegah dan memberantas penyakit menular, menyediakan air bersih yang cukup dan sanitasi lingkungan, pembangunan sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau yang lainnya, mengadakan program pengadaan pengawasan obat dan makanan, dan mengadakan penyuluhan tenaga kesehatan gizi dan kebersihan manusia. Yang ketiga, tingkat penghasilan pendapatan. Tingkat penghasilan pendapatan di negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan per kapita rendah. Hal ini disebabkan oleh pendidikan masyarakat yang rendah, jumlah penduduk banyak, dan besarnya angka ketergantungan. Adapun dampak yang dirasakan dari tingkat pendapatan penduduk yaitu rendahnya daya beli untuk menyebabkan pembangunan bidang ekonomi yang kurang baik, tingkat kesejahteraan masyarakat lebih rendah, menyebabkan hasil pembangunan untuk banyak yang dinikmati kelompok masyarakat yang sosial menengah ke atas. Serta adapun upaya kebijakan pemerintah yaitu dengan menekankan laju pertumbuhan penduduk, merangsang kemampuan wira swasta, menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa. Terakhir yaitu minim lapangan kerja, yaitu penyebab timbulnya
pengangguran atau minim tenaga kerja, yaitu tidak dimilikinya pendidikan memadai, tidak dimiliki bekal keterampilan untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Masalah inilah yang dapat menyebabkan proses pembangunan yang berjalan lama kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan selama 32 tahun yang dibanggakan dengan tingkat kebutuhan rata-rata 7%, hanya mengandalkan dari pemanfaatan SDM alam intensif, yaitu hutan dan hasil tambang. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus tentang Mendagri yang menyebut Indonesia dihadapi problem cepatnya pertumbuhan penduduk. Yaitu Mendagri Bapak Tito Karnavian menyebutkan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan dengan problem pertumbuhan penduduk. Menyebutkan bahwa angkatan kerja membuat pertumbuhan penduduk semakin cepat. Dalam menghadapi problema besar angkatan kerja karena pertumbuhan penduduk yang cepat, jumlah penduduk yang produktif sangat tinggi. Bila besarnya pertumbuhan penduduk tidak diakomodir dengan meningkatkan pengangguran, menyebutkan bahwa tingkat pengangguran mencapai 8-9 juta orang. Kalau ini nggak diakomodir, mereka tidak bekerja, maka akan jadi pengangguran. Saat ini pengangguran full sekitar 8-9 juta, setengah menganggur juga belasan juta. Jumlah ini menjadi beban dan menimbulkan banyak masalah, mulai dari masalah keamanan hingga meningkatkan jumlah kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah memiliki fokus pembangunan SDM untuk meningkatkan SDM yang unggul dan produktif. Pengembangan SDM ini dilakukan dalam memperhatikan kesehatan dan pendidikan. Salah satu fokus pembangunan 5 tahun ke depan SDM yaitu dengan angka kerja yang baik, produktif dan terampil profesional, serta menghadapi 2 masalah dari tadi, kesehatan dan pendidikan, yaitu salah satu fokus utama dalam penyelesaian ini, serta masalah kesehatan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.